Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tapi jika ada Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, percayalah Tuhan Yesus ada penyertai kita. Dan kesembuhan terjadi untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sedang sakit oleh karena kuasa bilur Yesus. Hari ini saya mau berbagi tentang ini Bapak Ibu Saudara. Jika kita punya sebuah barang yang kita gunakan melampaui batas kemampuannya, maka pastinya barang itu akan mudah rusak atau bahkan mungkin langsung rusak. Contoh, kita beli sebuah truk dengan kapasitas 5 ton. Kita gunakan dengan mengangkut barang 5 ton setiap hari kerja. Mungkin dalam kurun waktu 4-5 tahun, truk itu mulai rusak ini, rusak itu karena memang berjalannya waktu. Tetapi jika kita beli sebuah truk kapasitas 5 ton, setiap hari kita gunakan angkut barang 7 ton, 8 ton, 7 ton, 8 ton, setiap hari begitu. Pastinya dalam waktu yang lebih singkat, 1, 2, 3 tahun, truk itu pasti sudah mulai rusak ini, rusak itu. Karena beban yang dikerjakan melebihi kapasitas daripada truk yang sesungguhnya. Jika truk adalah benda mati dan terbuat dari besi bisa rusak, bagaimana dengan kita kehidupan manusia? Apa kata firman Tuhan? Mari sama-sama kita mau lihat dari Matius 6 ayat 34 Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 34 bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda di dalam menanggung beban kehidupan. Tetapi setiap orang pasti punya batas tertentu di dalam menanggung beban kehidupan. Batasnya ini tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan ajari, jangan khawatir. Karena kekhawatiran, ayat 27 bilang, tidak bisa menambah sehasta dari jalan hidup kita. Boro-boro menambah sehasta. Bahkan menurut Matius 6 ayat 34, kekhawatiran justru itu akan merusak kehidupan manusia. Bapak Ibu, jika kita kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini kata Tuhan. Tapi banyak manusia karena khawatir, kesusahan hari ini ditambah dengan kesusahan hari esok yang belum kita tahu. Kesusahan hari ini ditambah kesusahan seminggu mendatang yang kita belum tahu. Dan banyak orang kesusahan hari ini ditambah kesusahan yang sebulan ke depan. Kesusahan hari ini ditambah kesusahan yang masih 1 tahun di depan yang kita tidak tahu. Bukankah kita sedang merusak diri kita sendiri? Makanya firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Karena kekhawatiran adalah membebani hidupmu sampai kau tidak sadar itu sudah melampaui batas kehidupan manusia. Belajarlah firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan hari ini sudah bicara, jangan khawatir. Marilah kita belajar untuk tidak khawatir. Matius 6 ayat 34 di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini Bapak Ibu. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Kenapa? Karena manusia tidak akan tahan jika dibebani oleh kesusahan hari lepas hari di berbulan-bulan ke depan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan kita langgar Bapak Ibu Saudara. Biasanya apa sih yang rusak dari kehidupan manusia? Rohani bisa rusak, hati bisa rusak, keluarga bisa rusak, kesehatan apalagi. Masa depan bisa rusak, usaha jadi rusak gara-gara kita terganggu kesehatannya. Pekerjaan jadi rusak gara-gara kita terganggu kesehatannya. Masa depan jadi berantakan gara-gara kita terganggu
kesehatan kita, keluarga kita menjadi rusak gara-gara kita stres menanggung beban yang begitu besar yang seharusnya dapat kita hindari, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jangan bebani hidupmu dengan kekhawatiran yang berkelebihan. Yang kedua, kenapa firman Tuhan katakan kita jangan khawatir? Matius 6 ayat 34 di terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Ada janji Tuhan mengatakan kesusahan hari ini untuk hari ini. Tuhan menyertai kita hari ini. Esok hari pun Allah akan menyertai saudara dan saya, Bapak Ibu. Jangan khawatir karena Bapak pasti pelihara kita, anak-anaknya, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, mari kita mulai dari saat ini untuk tidak khawatir. Gimana caranya? Matius 6 ayat 33, cara untuk kita tidak khawatir. Apa itu? Matius 6 ayat 33 bilang gini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya beri diri kita, latih diri kita, relakan diri kita untuk dipimpin oleh prinsip kerajaan Allah. Artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tema tahunan GBI PPL adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap saudara dan saya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita sedang belajar untuk tidak khawatir, Bapak Ibu. Khawatir bukan hanya tidak bisa menambah sehasta dari jalan hidup kita, tapi justru malah parahnya kekhawatiran merusak jalan hidup saudara dan saya. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, karena kekhawatiran itu tidak baik. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, karena Allah pelihara saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sehat. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting, sangat mendesak, tetaplah tinggal di rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.